Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kepemimpinan. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Anissa Majida Imtinan dengan NIM 009. Yang kedua ada Yulian Nuraini Hartoyo dengan NIM 076. Yang ketiga ada Budi Diptasana dengan NIM 221. Yang keempat ada Hilda Marsya Puspita dengan NIM 281. Yang kelima ada Dania Salsabila dengan NIM 029. Dan yang terakhir ada Pamantia Wisnu Mukti dengan NIM 390. Untuk presentasi yang pertama akan dimulai oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Anissa Majida Imtinan dengan NIM 009. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Jadi, definisi kepemimpinan. Kepemimpinan ini adalah kemampuan untuk mempengaruhi satu kelompok menuju pencapaian sebuah visi atau tujuan yang ditetapkan. Nah, selain itu, kepemimpinan ini juga sebagai kekuatan untuk menggerakkan orang dan memberi contoh kepada anggota-anggota lain, serta mengarahkan dan kerjasama, serta memiliki posisi manajerial dan di luar struktur organisasi. Dan ini juga merupakan konsep relasi yang pastinya organisasi memerlukan kepemimpinan yang kuat dan manajemen yang kuat untuk efektivitas yang optimal, untuk visi masa depan dan menginspirasi. Next. Next. Oke. Selanjutnya ada teori-teori mengenai perilaku. Nah, yang pertama ini teori perilaku kepemimpinan yang digunakan untuk melatih orang-orang menjadi para pemimpin. Dan ini bersifat kompresif. Nah, yang pertama ini sebagai dasar perilaku kepemimpinan. Yang pertama memperkerasai struktur, yaitu sejauh mana seseorang pemimpin dapat mendefinisikan serta menstrukturisasi peranan dan para pekerjanya dalam mencapai tujuan, dan meliputi perilaku yang berupaya untuk mengorganisasi dan hubungan kerja serta tujuan. Sedangkan keramaian adalah sejauh mana hubungan pekerjaan seseorang yang dicirikan oleh rasa saling percaya diri, menghormati, menghargai, dan membantu para pekerja dalam menyelesaikan permasalahan. Lalu juga terdapat dua tipe perilaku untuk terkait efektivitas, yaitu pemimpin yang berorientasi pada pekerja, yang menekankan pada hubungan interpersonal dengan penempatan kepentingan pribadi dalam kebutuhan dari para pekerja. Lalu juga pemimpin yang berorientasi pada produksi yang menekankan pada aspek teknis atau tugas dari pekerjaan yang fokus pada pencapaian tugas. Lalu juga ada riset global yang menyatakan perbedaan internasional dalam preferensi struktur. Next. Next. Oke, selanjutnya ada teori sifat yang berfokus pada kualitas dan karakteristik personal. Jadi ini meliputi kepribadian, sosial, fisik, atau intelektual yang membedakan dan merupakan tahap awal dalam riset kepemimpinan. Lalu juga menemukan ekstraversi menjadi sifat yang sangat prediktif, yang akhirnya menjadikan sebuah kepemimpinan yang efektif, seperti orang-orang yang termasuk suka bersosialisasi dan dominan lebih cenderung, dan memiliki sifat teliti dan keterbukaan. Selain itu, berkomitmen dan bertanggung jawab, serta memiliki kecerdasan emosional yang dapat digunakan untuk menjadikan kepemimpinan yang lebih efektif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Yulian Nuraini Hartoyo dengan NIM 2020-210076. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, di sini ada teori kontingensi. Nah, teori kontingensi ini merupakan teori kesesuaian kepemimpinan yang berarti menyesuaikan pemimpin dengan kondisi yang tepat. Nah, teori kontingensi ini dikemukakan oleh yang berpendapat bahwa kinerja pemimpin ditentukan dari pemahamannya terhadap situasi di mana mereka memimpin. Nah, secara
sederhana, teori kontingensi ini menekan terhadap gaya kepemimpinan dan pemahaman situasi yang tepat oleh pemimpin. Nah, teori kontingensi ini juga memiliki sejumlah keunggulan. Yang pertama, teori ini didukung oleh penelitian empirik yang bagus. Nah, yang kedua, teori ini itu memperluas pemahaman mengenai kepemimpinan dengan mempertimbangkan dampak situasi terhadap pemimpin. Nah, yang ketiga, teori ini menyediakan informasi yang berguna bagi kepemimpinan secara efektif. Nah, yang terakhir, teori ini itu sangat menguntungkan karena tidak mengharuskan orang itu mampu melakukan dalam semua situasi. Next. Nah, yang selanjutnya ada teori-teori kontingensi lainnya. Yang pertama ada teori kepemimpinan situasional. Nah, teori kepemimpinan ini menitik beratkan pada para pengikutnya. Nah, teori ini itu menyatakan bahwa kepemimpinan yang berhasil dan bergantung pada pemilihan gaya kepemimpinan yang tepat terhadap kesiapan dari para pengikutnya, serta sampai sejauh mana mereka itu bersedia dan mampu untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu. Nah, jika para pengikut itu tidak mampu dan tidak bersedia untuk mengerjakan suatu tugas, nah maka mereka itu pemimpin harus menjelaskan dan memberikan pengarahan secara spesifik, dan jika mereka tidak mampu tetapi bersedia, maka pemimpin harus memperlihatkan orientasi tugas yang lebih tinggi untuk mengkoreksikan kekurangan dari para pengikutnya. Nah, jika para pengikut mampu tetapi tidak bersedia, maka pemimpin itu perlu menggunakan gaya kepemimpinan yang suportif. Sedangkan mereka mampu dan bersedia, maka pemimpin itu tidak perlu melakukan banyak upaya. Nah, yang kedua ada teori jalur tujuan. Nah, teori ini itu menyatakan bahwa tugas dari pemimpin untuk membantu para pengikut dalam memperoleh tujuan-tujuan mereka. Nah, hal tersebut itu untuk menyediakan pengarahan dan dukungan untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan mereka itu sesuai dengan keseluruhan tujuan dari kelompok atau suatu organisasi. Nah, teori ini itu memiliki prediksi. Yang pertama, kepemimpinan itu mengarahkan yang akan menghasilkan kepuasan yang lebih tinggi pada tugas-tugas yang bersifat ambigu. Nah, yang kedua, kepemimpinan ini itu mendukung akan menghasilkan kinerja dan kepuasan yang tinggi ketika para pekerjanya itu mengerjakan tugas yang telah terstruktur. Nah, yang terakhir ini ada model pemimpin partisipasi. Nah, model ini itu merupakan suatu teori mengenai kepemimpinan yang menyediakan serangkaian aturan untuk menentukan bentuk dan jumlah pengambilan keputusan secara partisipatif dalam situasi yang berbeda. Seperti teori jalur tujuan, teori model pemimpin partisipasi ini menyatakan bahwa perilaku pemimpin itu harus disesuaikan untuk mencerminkan struktur tugasnya. Nah, model ini itu bersifat normatif yang memberikan pohon keputusan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Gede Sutasana dengan NIM 221 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya ada teori pertukaran pemimpin anggota. Teori pertukaran pemimpin anggota atau Leader Member Exchange atau LMX menyatakan bahwa karena tekanan waktu, para pemimpin menetapkan suatu hubungan istimewa dengan kelompok kecil dari para pengikut mereka. Teori LMX ini berpendapat bahwa tahap awal dalam sejarah interaksi di antara seorang pemimpin dengan seorang pengikut tertentu. Pemimpin secara implisit mengkategorikan pengikut sebagai di dalam atau di luar, yang dimana hubungan tersebut relatif stabil dari waktu ke waktu. Riset untuk menguji teori LMX secara umum mendukung dengan bukti yang sesungguhnya bahwa para pemimpin melakukan diferensiasi antara para pengikut. Kesenjangan tersebut jauh dari acak, dan para pengikut dengan status di dalam kelompok akan memiliki peringkat kinerja yang lebih tinggi. Hubungan pemimpin dan pengikut akan menjadi lebih kuat ketika para pengikut memilih peranan aktif dalam membentuk kinerja pekerjaan mereka sendiri. Untuk selanjutnya adalah ada kepemimpinan karismatik dan kepemimpinan transformasional. Yang pertama ada kepemimpinan karismatik. Pengertian kepemimpinan karismatik yang pertama ada menurut Max Weber. Ahli sosiologi Max Weber mendefinisikan
karisma dari bahasa Yunani yang berarti karunia lebih dari 1 abad yang lalu sebagai kualitas tertentu dari kepribadian seseorang dengan kebajikan yang mana ditetapkan secara terpisah dari orang biasa dan diperlakukan sebagai yang dikarunai dengan supernatural, manusia super, atau sedikitnya kekuatan atau kualitas yang luar biasa spesifik. Sedangkan kepemimpinan karismatik menurut Albert House yaitu pemimpin yang membuat atribut kepahlawanan atau kemampuan kepemimpinan yang luar biasa ketika mereka mengamati perilaku-perilaku tertentu dan cenderung untuk memberikan kekuasaan para pemimpin tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan karismatik adalah kepemimpinan yang mengilhami para pengikut untuk melampaui kepentingan diri mereka sendiri demi kebaikan bagi organisasi dan yang mampu memiliki pengaruh yang mendalam dan luar biasa terhadap para pengikutnya. Untuk selanjutnya adalah cara seorang pemimpin karismatik mempengaruhi pengikutnya. Ada beberapa cara bagaimana seorang pemimpin yang karismatik mempengaruhi para pengikutnya, yaitu yang pertama dengan menyampaikan visi secara menarik serta strategi dalam jangka panjang untuk memperoleh suatu tujuan, yaitu dengan mengaitkan analisa yang sekarang dan masa depan yang lebih baik bagi organisasi. Para pemimpin yang karismatik menggunakan penyataan visi untuk menanamkan sasaran dan tujuan menyeluruh kepada para pengikutnya. Yang ketiga adalah melibatkan sisi emosi dan berperilaku tidak biasa. Di sini seringkali pemimpin itu berperilaku dengan cara yang tidak biasa untuk memperlihatkan keberanian dan keyakinan mengenai visi. Para pengikut menangkap emosi yang disampaikan oleh pemimpin mereka. Yang berikutnya ada sisi gelap pemimpin karismatik. Salah satu menunjukkan bahwa CEO yang karismatik dapat mempengaruhi gaji yang lebih tinggi bahkan ketika kinerja mereka biasa aja. Nah, celakanya para pemimpin yang karismatik ini sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan, tidak serta-merta bertindak untuk kepentingan terbaik bagi organisasi mereka. Banyak yang memungkinkan tujuan pribadi mereka dan mengesampingkan tujuan dari organisasi. Jadi ada beberapa orang yang memanfaatkan sisi karismatik mereka untuk tujuan pribadi daripada tujuan organisasi. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Hilda Marsha Puspita, NIM 2020210281 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu kepemimpinan transformasional. Para pemimpin transformasional dapat memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap para pengikutnya, yaitu dengan kepemimpinan ini akan membentuk kepemimpinan yang akan menghasilkan tingkat upaya dari para pengikut serta kinerja yang melampaui apa yang hanya dapat dilakukan kepemimpinan transaksional itu sendiri. Next. Next. Oke. Jadi di sebelumnya Oke, jadi kepemimpinan transformasional ini itu ada 3, yaitu model kepemimpinan yang lengkap, yang kedua bagaimana kepemimpinan transformasional bekerja, terus yang ketiga adalah evaluasi kepemimpinan yang transformasional. Nah, untuk model kepemimpinan yang lengkap itu sendiri adalah para pemimpin manajemen dengan pengecualian cenderung tersedia hanya ketika terdapat sebuah permasalahan. Nah, kepemimpinan itu biasanya bergantung pada pemberian imbalan yang dapat menjadi gaya kepemimpinan yang efektif, tetapi tidak akan membuat para pekerjanya itu untuk meningkat ke atas atau melampaui panggilan tugas. Nah, yang kedua adalah bagaimana kepemimpinan transformasional bekerja, yaitu para pemimpin yang transformasional itu biasanya lebih efektif karena mereka itu kreatif. Selain itu, mereka juga mendorong para pengikutnya agar menjadi kreatif juga. Jadi para pemimpin ini itu memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Apalagi para manajer itu jauh lebih besar untuk mengambil resiko dan rencana menuju hasil yang sangat panjang. Dan yang ketiga adalah evaluasi atas kepemimpinan yang transformasional. Evaluasi atas kepemimpinan transformasional ini yaitu
beratkan pada individu, yaitu dengan perilaku yang memperdayakan para pengikutnya secara individu untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan mereka serta meningkatkan efektivitas diri mereka masing-masing. Next. Selanjutnya adalah kepemimpinan yang autentik atau etika dan kepercayaan. Sebelum itu, apa sih yang dimaksud kepemimpinan yang autentik itu? Kepemimpinan autentik itu yaitu para pemimpin yang mengetahui siapakah mereka, mengetahui apa yang mereka yakini dan yang mereka nilai. Selanjutnya adalah kepemimpinan yang beretika, yang dimana selanjutnya adalah kepemimpinan yang autentik, etika dan kepercayaan, yaitu pemimpin yang autentik, yaitu para pemimpin yang mengetahui siapa saja mereka, mengetahui yang mereka yakini dan nilai. Selanjutnya adalah kepemimpinan yang beretika. Etika kepemimpinan yang transformasional memiliki implikasi etika ketika para pemimpin ini mengubah cara berpikir dari para pengikutnya. Para pemimpin ini yang tidak etis akan menggunakan karisma mereka untuk meningkatkan kekuasaannya. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan yang melayani, yaitu suatu gaya kepemimpinan yang ditandai dengan melampaui kepentingan pemimpin itu sendiri dan akan menitik beratkan pada kesempatan untuk membantu para pengikutnya agar bertumbuh dan berkembang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dania Salsabila dengan NIM 297. Ini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu kepercayaan adalah sikap positif terhadap seseorang, keyakinan pada seseorang untuk menduduki jabatan tertentu karena diakui dia memiliki kemampuan dan kejujuran memikul jabatan tersebut sehingga benar-benar dapat memenuhi harapan. Next. Hubungan kepercayaan dengan kepemimpinan, yaitu yang pertama adalah kepercayaan. Keyakinan terhadap pemimpinnya yang bisa dipercaya untuk menjabati sebuah kedudukan. Yang kedua adalah tindakan yang diinginkan. Sikap pemimpin yang bisa menepati harapan para bawahan untuk menjalankan tugasnya. Yang ketiga adalah sikap yang diinginkan. Sikap pemimpin yang adil dalam menjalankan jabatannya dan tidak pilih kasih terhadap seseorang. Next. Bagaimana sih kepercayaan dikembangkan? Yang pertama adalah tindakan kepemimpinan, yaitu kebijakan para pemimpin dan kemampuan pemimpin dalam menjalankan kedudukan sebagai pemimpinnya. Yang kedua yaitu kepercayaan, yaitu kita tuh harus percaya kepada pemimpin gitu sebelum kita melakukan kebijakan-kebijakan yang kita akan lakukan. Yang ketiga adalah tindakan. Pengambilan resiko untuk pemimpin, berbagi informasi, dan produktivitas para kelompok untuk melakukan aktivitas. Next. Peran pimpinan kontemporer. Itu yang pertama adalah tim kepemimpinan. Kepemimpinan yang melibatkan tim yang ada baik dalam suatu fungsi bagian yang sama sampai antar bagian yang berbeda dalam satu organisasi. Yang kedua adalah mentoring dan kepemimpinan diri. Mentoring artinya orang yang berbagi pengalamannya, pembelajarannya, dan nasihat kepada mereka yang kurang berpengalaman dalam bidang tertentu. Selain itu, melakukan coaching atau counseling, salah satu peran penting seorang pemimpin adalah melakukan mentoring dengan menjadi mentor yang baik bagi keberhasilan orang lain. Yang ketiga adalah kepemimpinan online. Kepemimpinan online ini adalah pemimpin yang mengarahkan orang-orang dari jarak jauh untuk melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Bramantia Wisnu Mukti dengan NIM 2020210390. Di sini saya akan menjelaskan tentang melanjutkan. Yang pertama ada kepemimpinan sebagai atribut. Kepemimpinan atribut yang orang-orang yang akan ambil mengenal para individual lainnya.
kita memberikan atribut kecerdasan kepada para pemimpin. Nah, di situ ada dua, yaitu substitusi dan menetralisasi kepemimpinan. Salah satu teori kepemimpinan menyatakan bahwa dalam banyak situasi tindakan para pemimpin adalah tindakan relevan, para pemimpin adalah tidak relevan. Pengalaman dan pelatihan di antara substitusi dapat menggantikan kebutuhan akan dukungan dari seorang pemimpin. Dan yang kedua ada kepemimpinan secara online. Para manajer dan pekerja saat ini semakin terhubung dengan jaringan dan bukan kedekatan secara langsung. Kita mengusulkan bahwa para pemimpin secara online harus berpikir dengan hati-hati mengenai tindakan apa yang mereka inginkan dari digital. Mereka untuk dijalankan, mereka akan berhadapan dengan tantangan yang unik. Boleh next. Next slide. Selanjutnya ada menemukan dan menciptakan para pemimpin. Di sini ada dua. Yang pertama ada memilih para pemimpin dan pelatihan para pemimpin. Yang memilih para pemimpin adalah pengalaman ini merupakan alat prediksi yang buruk alas efektivitas pemimpin. Tetapi pengalaman atas situasi tertentu yang relevan oleh karena ada satupun hal yang dapat berlangsung selamanya. Kejadian yang sangat penting yang diperlakukan oleh organisasi adalah merentankan perubahan dalam kepemimpinan. Dan yang kedua ada pelatihan para pemimpin. Yang pertama, pelatihan kepemimpinan akan cenderung dengan pengawasan diri sendiri yang tinggi. Para individu tersebut memiliki fleksibilitas untuk mengubah perilaku mereka. Yang kedua, organisasi dapat mengajarkan keahlian implementasi. Yang ketiga, kita dapat mengajarkan keahlian seperti misalnya membangun kepercayaan dan pendampingan. Dan yang terakhir, para keahlian kepemimpinan yang transformasional pemimpin dapat dilatih sehingga akan mencapai hasil dasar. Seperti pada kinerja keuangan bank-bank di Kanada ataupun efektivitas dari para tentara yang terhubung dalam pasukan pertahanan Israel. Terima kasih dari presentasi saya. Saya kembalikan kepada rekan saya.